Halo Sobat Baku Hantam, setelah runtuhnya pemerintahan Suriah pada tanggal 8 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken atau yang biasa dipanggil Pepeng Goyang melakukan kunjungan diplomatik yang tak terduga ke Yordania dan Turki pada tanggal 11 Desember. Meskipun tujuan resmi perjalanan tersebut adalah untuk terlibat dalam diskusi tentang masa depan Suriah yang terpecah-pecah, konsekuensi geopolitik yang lebih luas telah menyebar, khususnya terkait dengan potensi akses barat ke gudang persenjataan Suriah yang sangat melimpah yang merupakan peninggalan era Soviet yang dipasok oleh Putin. Ini mencakup segala hal mulai dari gudang senjata yang berisikan peluru artileri hingga tank tempur utama atau MBT, serta kendaraan lapis baja canggih yang melimpah ruah. Gudang persenjataan Rusia diyakini telah lama menyimpan berbagai aset strategis bagi kekuatan regional dan global dan kini diposisikan sebagai game changer yang potensial dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Persediaan senjata Suriah mulai dari sejumlah besar peluru artileri 152 mm dan 122 mm hingga lebih dari 3.000 tank termasuk model lama T-55, T-62, T-72 hingga tank T-90 yang tampaknya masih mulus-mulus di Suriah. Ini tentu saja kalau bisa dikirim semua tentu sangat signifikan mengubah keseimbangan kekuatan garis depan Kiev, terutama karena sumber daya militer Ukraina sendiri terus menyusut. Dengan Rusia yang telah memperkuat pasokan dan produksi senjatanya melalui peningkatan internal dan dukungan eksternal dari Korut, perbedaan kekuatan senjata antara kedua belah pihak terus bertambah. Dari sudut pandang teknis, peralatan militer Suriah menghadirkan peluang dan tantangan bagi pasukan Ukraina, seperti tank T-72 dan T-90, meskipun tidak terlalu mutakhir menurut standar modern, tetapi masih memiliki kemampuan yang tangguh, termasuk lapis baja stalinium kompositnya, senjata 125 mm yang kuat, dan sistem penargetannya yang bisa memberikan Ukraina peningkatan signifikan dalam hal brigade tank mereka. Kemungkinan untuk mengintegrasikan tank Suriah ke dalam pasukan Ukraina sangat penting karena persediaan tank modern milik Kiev sendiri masih terbatas dan perlengkapan perang yang dipasok barat kini makin terlambat. Aspek artileri dari inventaris senjata Suriah juga memiliki nilai yang signifikan. Diperkirakan Suriah memiliki 1 juta peluru artileri dalam persediaan yang akan secara substansial meningkatkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan penembakan berkelanjutan terhadap posisi Rusia. Peluru 152 mm khususnya bisa sangat menarik karena sangat kompatibel atau cocok dengan sistem lama buatan Soviet dan artileri yang lebih modern yang digunakan oleh pasukan Ukraina. Di lapangan, logistik untuk mentransfer sejumlah besar persenjataan dari Suriah ke Ukraina menjadi tantangan utama karena kita tahu pengaruh Turki atas kelompok perlawanan Assad yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah Utara kemungkinan akan menjadi sangat penting bagi Presiden Erdogan memfasilitasi transfer ini ke Kiev. Sebagai imbalan atas kerjasama ini, Waksam kabarnya akan menawarkan berbagai insentif menarik kepada Turki, seperti mengurangi dukungan untuk kelompok PKK dan juga meningkatkan bantuan ekonomi, serta berpotensi mengembalikan Ankara ke dalam program F-35. Wah, ini sih tergiur-giur ini Pak Erdogan. Secara teknis, proses transfer akan memerlukan koordinasi intelijen Waksam, intelijen Turki, dan pejabat militer Ukraina untuk memastikan pergerakan senjata-senjata ini secara efektif. Tapi akankah ini terrealisasi dengan baik? Wah, ini tentu saja akan sangat menarik karena pastinya Ukraina bakal mendapat pasokan tank-tank segar. Jadi bagaimana menurut kalian? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.